Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai konsep learning dan juga artikel publikasi penelitian mengenai 4 jenis konsep learning. Nah, sebelum itu, izin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alvin Ramadana, NPM 2016107 dari Teknik Informatika kelas A. Di sini, materi pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu ada 4. Yang pertama adalah konsep learning yang menjelaskan mengenai pengertian learning dan juga machine learning. Yang kedua yaitu tujuan machine learning. Yang ketiga yaitu jenis-jenis learning. Serta yang keempat yaitu mengenai artikel publikasi penelitiannya. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai konsep learning. Konsep learning pada kecerdasan buatan adalah sebuah kemampuan sistem komputer untuk belajar dari data masukan dan juga pengalaman, serta meningkatkan kinerja sistem secara otomatis melalui penggunaan algoritma pembelajaran mesin. Hal ini, pada proses pembelajaran, sebuah sistem dapat meningkatkan sebuah kemampuan dalam mengambil keputusan dan juga membuat sebuah prediksi yang akurat. Learning membantu dalam menentukan sebuah aturan yang diharapkan berlaku umum untuk dapat mendapatkan sebuah data yang belum pernah diketahui sebelumnya. Nah, untuk konsep machine learning yaitu adalah sebuah ilmu pengembangan algoritma dan juga model secara statistik ekspresif dan juga mengandalkan pola serta inferensi yang sebagai gantinya. Sistem komputer menggunakan sebuah algoritma machine learning untuk memproses data historis berjumlah besar dan juga mengidentifikasikan sebuah pola data. Hal ini juga dapat diartikan sebagai teknik untuk dapat melakukan inferensi terhadap data dengan pendekatan yang matematis. Nah, berikutnya yaitu tujuan machine learning. Nah, machine learning yaitu merupakan sebuah cabang atau aplikasi dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ilmu ini juga berfokus untuk membuat sebuah sistem atau algoritma yang terus belajar dari data dan meningkatkan sebuah akurasinya dari waktu ke waktu dalam tanpa pemrograman tertentu. Nah, tujuan dari machine learning ini juga untuk membuat suatu keputusan atau prediksi berdasarkan data-data tersebut, serta membuat sebuah model atau sistem yang dapat belajar dari data dan juga membuat prediksi atau keputusannya akurat. Tujuan machine learning ini juga dapat memprediksi sebuah masa depan atau unobserved event dan juga memperoleh ilmu pengetahuan atau knowledge discovering unknown structure. Nah, maka performance measure-nya adalah seberapa akurat prediksi yang agen tersebut atau seberapa mirip pola data yang ditentukan terhadap data asli. Nah, yang ketiga yaitu jenis-jenis machine learning. Nah, jenis-jenis learning itu ada 4. Yang pertama adalah supervised learning. Nah, salah satu tipe pembelajaran machine learning yaitu memerlukan sebuah data yang terlabel atau labeled data sebagai inputannya. Yang kedua yaitu dalam supervised learning, tujuan utama adalah untuk mengembangkan sebuah model atau algoritma yang dapat melakukan prediksi atau klasifikasi pada data baru berdasarkan pola yang telah dipelajari dari data-data terlabel yang telah diketahui. Nah, yang ketiga yaitu proses dalam supervised learning melibatkan penggunaan dataset yang terdiri dari 2 komponen utama yaitu fitur dan juga label. Nah, yang keempat yaitu fitur adalah sebuah atribut atau variabel yang digunakan sebagai masukan untuk model atau algoritmanya. Yang kelima yaitu label. Label adalah sebuah variabel yang ingin diprediksi atau klasifikasinya. Nah, berikut merupakan pada sebelah gambar di samping merupakan gambaran sebagai supervised learning. Nah, yang kedua yaitu supervised learning. Nah, unsupervised learning ini adalah jenis pembelajaran mesin learning yang tidak memerlukan sebuah data yang terlabel atau label data sebagai inputannya.
Dalam unsupervised learning ini juga memiliki tujuan utama, yaitu untuk menentukan sebuah pola atau struktur dalam dataset, label, atau target yang ditentukan sebelumnya. Nah, dataset yang terdiri dari fitur ini juga atau variabel yang digunakan sebagai input untuk model atau algoritma tanpa label atau target yang ditentukan sebelumnya. Nah, tujuan dari unsupervised learning ini juga merupakan sebuah pengelompokan data ke dalam kelompok-kelompok atau cluster yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, di sebelah kanan merupakan gambaran sebagai metode unsupervised learning, machine learning. Nah, selanjutnya yaitu ada semi-supervised learning. Jenis pembelajaran machine learning yang memanfaatkan data yang sebagian besar tidak terlabel atau unlabeled data, dan sebagian kecil atau terlabel. Nah, untuk membuat sebuah prediksi atau melakukan klasifikasinya. Dalam semi-supervised learning ini juga hanya sebagian kecil dari dataset yang memiliki label atau target yang ditentukan sebelumnya, sementara sebagian besar dataset tidak terlabel. Nah, tujuan dari semi-supervised learning ini adalah untuk memanfaatkan informasi dari label data dan menerapkannya pada data yang tidak terlabel untuk memprediksi, membuat prediksi yang lebih akurat. Nah, yang terakhir yaitu reinforcement learning. Jenis pembelajaran mesin learning ini di mana agen belajar memaksimalkan reward atau penghargaan dari tindakan-tindakannya dalam sebuah lingkungan atau environment. Nah, dalam real life, agen belajar secara interaktif dengan lingkungan yang mempengaruhinya. Agen tersebut membuat sebuah keputusan-keputusan yang berpengaruh pada lingkungan, dan lingkungan akan merespon keputusan dengan memberikan sebuah reward atau hukuman. Nah, yang selanjutnya yaitu agen real life, yaitu belajar pengalaman dan juga mencoba memaksimalkan sebuah reward yang diterima dari lingkungannya. Nah, yang keempat, pembahasan keempat yaitu mengenai artikel publikasi penelitian dari 4 jenis learning seperti di atas. Nah, yaitu yang pertama, pada tahun 2022 dengan judul rekomendasi tema tugas akhir menggunakan metode klasifikasi supervised learning, dengan penulis yaitu ada Rais, Arif Rahman, dan juga Arpan. Nah, untuk jenis learningnya yaitu supervised learning. Dataset yang dihasilkan yaitu sebuah analisis dengan menggunakan metode eksperimen yang telah dilakukan memiliki nilai akurasi sebesar 1,46% dari 91,24%. Nah, dihasilkan menjadi 92,70%. Nah, dengan algoritma yang digunakan pada penelitian ini yaitu neural network atau NN, lalu ada particle swarm optimization, lalu ada algoritma genetik. Nah, dari hasil penelitian menggunakan supervised learning, dari penelitian ini dilakukan untuk memprediksi sebuah tema tugas akhir yang mahasiswa prodi D3 teknik komputer dengan menggunakan parameter optimasi particle swarm optimization. Nah, mampu meningkatkan akurasi prediksi tema tugas akhirnya. Yang kedua yaitu untuk perbandingannya pada tahun 2018 dengan judul penggunaan teknik unsupervised declassification pada metode naive Bayes dalam menentukan jurusan sistem siswa Madrasah Aliyah. Nah, dengan penulis penelitian ini yaitu Alpa Saleh dan juga Pina Nasari. Nah, dengan jenis learning ini yaitu unsupervised learning dengan dataset dari 120 data siswa yang diuji, terbukti bahwa hasil klasifikasi penerapan teknik unsupervised learning ini pada metode naive Bayes naik dari 90% menjadi 92,8%. Nah, algoritma yang digunakan pada penelitian ini yaitu naive Bayes. Nah, dengan hasil untuk meningkatkan sebuah akurasi dari metode naive Bayes ini, maka dilakukan sebuah metode
proses transformasi di mana karakteristik dengan jenis numerik atau kontinu diubah menjadi sebuah kriteria kategorikal dengan memanfaatkan sebuah teknik diskritasi. Dengan proses ini ternyata mampu mengoptimalkan sebuah penerapan dari metode naive Bayes. Nah, hasilnya yaitu terlihat pada penelitian sebelumnya. Nah, maka hasil akurasi dari penerapan metode naive Bayes ini tidak begitu optimal, meskipun cukup baik. Nah, pada bandingan ketiga yaitu pada tahun 2017 dengan judul Analisis Perbandingan Metode K-means dengan Improper Semi-Supervised K-mean ini juga pada data indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah, dengan penulis yaitu ada Gusti Ngurah Wisnu Paramarta dan Dian Eka Ratnawati dan juga Agus Wahyu Widodo. Nah, jenis learning ini juga yaitu menggunakan semi-supervised learning. Dengan dataset yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu pengujian metode improper semi-supervised K-means memberikan sebuah rata-rata akurasi sebesar 90,3% lebih baik dari metode K-means yang memberikan nilai akurasi 73,7%. Nah, dengan algoritma yang digunakan yaitu K-means dan juga improper. Nah, hasil yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu penggunaan algoritma semi-supervised K-means atau clustering pada data indeks pembangunan manusia atau IPM mampu mengatasi permasalahannya yang ada pada algoritma K-means tradisional dengan memberikan sebuah hasil pusat cluster yang lebih optimal yang didapatkan dari data yang telah dilabeli sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu perbandingan mengenai reinforcement learning. Nah, yang dilakukan pada tahun 2021 mengenai judul penerapan model pembelajaran dengan metode reinforcement learning menggunakan simulator Carla. Nah, dengan penulis yaitu Ari Satya Dharma dan juga Veronica Tampunan. Nah, jenis learning yang digunakan yaitu reinforcement learning dan juga dataset yang dihasilkan yaitu menggunakan hasil eksperimen model A yang menggunakan 100 jumlah episode yang diperoleh bahwa model 1 atau exception lebih baik, sedangkan eksperimen B menggunakan 150 jumlah episode diperoleh model 4 atau exception dengan angka seperti ini dan juga merupakan lebih baik. Nah, algoritma yang digunakan pada penelitian ini yaitu Convolutional Neural Network atau CNN. Dengan hasil yang diperoleh yaitu memperlihatkan bahwa jika nilai loss yang dihasilkan dalam model semakin rendah dan semakin reward maksimal, akurasi serta waktu relatif yang dibutuhkan semakin tinggi. Selain itu juga semakin banyak jumlah sudut roda kemudi akan diberikan, maka semakin baik hasil dari akurasi yang diperoleh. Nah, mungkin sekian dari pembahasan mengenai konsep learning dan juga artikel publikasi penelitian dari 4 jenis learning yang setelah disebutkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.